Salam sahabat Ham Channel. Jadi kita pada sore hari ini kita review bagaimana sih sebenarnya perbedaan ketika kita menanam bibit biji katak maupun umbi mini yang kita tanam. Bagaimana sih siklus perkembangannya? Nah, pada saat ini kita melihat yang ada di depan sini ini merupakan dari bibit umbi mini. Kita bisa lihat dari daunnya, dia sudah mengeluarkan banyak cabang. Ini memiliki 3 cabang, kemudian di sela-sela cabangnya ini sudah mengeluarkan sekitar 1, 2, 3 cabang. Bahkan dalam daunnya kita bisa melihat bahwa yang membedakan dengan bibit biji katak ialah dari daun-daunnya dia ini tipis, kecil, tidak lebar. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih dan apa sih perbedaan dari pertumbuhan biji katak dan bibit umbi. Secara daun itu sudah kita bisa bedakan. Kemudian batang sama persis, mulus, halus, lembut, dan dia juga mengeluarkan biji katak sama. Cuman yang membedakan adalah dari daun, dia sudah memiliki cabang-cabang daun yang lebih banyak dan kecil-kecil, akan tetapi dia memiliki cabang daun lebih banyak gitu. Ini dari umbi. Nah, inilah kita bisa lihat daun dari umbi. Jadi ketika teman-teman memilih bibit, ketika ingin mengetahui apakah bibit saya itu bibit dari biji katak atau umbi, nah itu bisa dilihat dari daunnya. Nah, ketika kita mengambil bibit dari umbi, dia langsung memiliki banyak cabang daun. Nah, sehingga dari sela-sela cabang daun itu bisa menghasilkan banyak biji katak. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan tumbuh biji katak di sela-sela di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada bibit dari biji katak. Nah, ini bibit dari biji katak dimana di awal ditanam dia ini adalah tunas pertama. Tunas pertama kita bandingkan dengan tunas yang kedua, dan ini bisa 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan tunas yang pertama. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Karena tingkat kesuburan tanah dan kemudian dari pencahayaan matahari. Kita lanjut, perbedaan antara bibit biji bunga dengan biji katak dengan umbi mini. Nah, di sini di balik bibit biji bunga dia cuma mampu menghasilkan 1, 2, 3, 4 biji katak. Berbeda dengan biji bunga, dia sela-selanya berbeda dengan umbi mini. Di sela-sela daunnya dia banyak cabang-cabang sehingga bisa melahirkan banyak biji katak. Kemudian kita lihat dari tekstur daun. Tekstur daun dari biji
kata ini dia lebih lebar, daunnya, dan dia cuma memiliki sela-sela cabang daun. Kita bisa lanjut. Di sini juga ada ini fase dorman kedua atau fase tunas kedua, dan kita bisa lihat di sini adalah tunas pertama, dan ini juga tunas kedua. Ini tunas pertama, dimana biji katanya sudah jelas. Ini bibitnya dari biji kata. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu bibit biji kata. Oke, kita lanjut. Ini tadi dari porang hitam. Ini merupakan tunas pertama, dan dia kira-kira sudah mengeluarkan 4 biji kata kecil. 1, 2, 3, 4. Ini tunas pertama, dan kemudian kita bisa lihat dari tunas kedua dia sudah bisa 2 bahkan 3 kali lipat dibandingkan tunas pertama. Nah, inilah salah satu kelebihan dari porang. Dia mampu menghasilkan tunas selanjutnya, walaupun tunas yang pertama belum mengalami fase dorman atau belum mati. Nah, sedikit kita review tentang perbedaan porang hitam dengan porang biasa. Nah, secara jelas kita tahu bahwa porang hitam dia warnanya lebih ke hitam-hitaman, hijau tua, dan kita lihat tekstur dari corak warnanya itu sangat jelas, mencolok. Dan kita bisa lihat di sebelahnya, di sini ada porang biasa, dia menghasilkan batang berwarna hijau muda, dan corak warnanya tetap belang-belangnya hampir sama, akan tetapi dia sangat nampak beda dari kejauhan. Nah, itulah bisa kita lihat perbedaan antara porang hitam dengan porang biasa, walaupun masing-masing memiliki biji kata yang sama. Oke teman-teman sekalian, sedikit kita lihat bahwa di sini dalam satu tempat dia bisa menghasilkan 4 tunas sekaligus. Jadi bagaimana ceritanya dia bisa sampai memiliki 4 tunas? Nah, sebenarnya di dalam bibit yang dihasilkan dari biji kata ini, dia itu memiliki beberapa tunas pada saat penanaman. Kemudian dia sekaligus tumbuh langsung 2 tunas. Nah, ini dia tunas pertama. Ini dia tunas pertama sekaligus keluar, sudah ada biji katanya. Kemudian tunas kedua dia akan tumbuh lagi 2 tunas baru. Nah, kita review bahwa memang pada dasarnya tunas pertama itu lebih kecil batang bahkan daun dibandingkan dengan tunas kedua. Nah, inilah perbedaan ketika kita melihat sudah bibit porang yang sudah mengalami yang namanya pertumbuhan tunas. Nah, jadi
everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong lead. Now there will come, we're out to dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong lead. Now there will come, we're out till dawn. But how can I hide it without an